mungkin udah diborain sama dukun-dukun apa Yang capek-capeknya penyakitnya, dia nggak paham. iya. Foto gua sama foto gua, laki gua sama gua udah dipisah di laut. Segitu jahatnya. Biar kenapa? Lu mau tau nggak biar kenapa? Biar duit gua akan ngalirnya ke dia terus, ke temen gua. Mpok Alpa ini memang meninggalnya itu ketidakwajaran. Kenapa dia menutupi sakitnya? Karena dia nggak mau orang yang menyakiti dia itu melihat kesakitannya dia. Yang dialami oleh Mpok Alpa ini sebenarnya ini bagian, Mbak, dari santet psikologis. Penyakit kanker ini akumulasinya menjadi cepat itu karena apa? Kan seperti itu. Iya, karena memang ada serangan halus sebelumnya yang sudah hidup. Ada tempat jin itu bersemayam di dalam tubuh manusia. Salah satunya ya darah. Jadi jika jin itu masuk ke aliran darah, maka dia akan berefek tentang penyakit-penyakit. Ya. Udah berapa kali di depan rumah tuh sekitar jam 5:30 pada nemuin celana dalam pemain ke celana dalam warna hitam ukuran gede kayak jumbo gitu. Sekarang ada lagi ini celana kayak legging begitu. Pokoknya kalau gue dalam sebulan harus dalam seminggu itu gue harus ketemu sama dia. Jadi harus makan melati. Terus suruh metik sendiri lagi. Harus metik sendiri. Iya. Melatinya suruh metik sendiri. Di mana? Di kuburan? Enggak ada. Enggak Enggak, selalu melati di nggak ada di kuburan. Emang ada di dekat rumah? Dia juga nanam di rumahnya melati. Iya, gitu. Itu. Akhirnya gue suruh makan itu sama coklat. Melati sama coklat. Coklat almond itu. Iya. Nah sampai dia menyediakan itu si almond, taruh di toples. Jadi dia taruh buat gue, nanti buat taruh di rumah biar dimakan. Ternyata gue nggak tahu kalau coklat itu sudah Dikasih bukan melati, lebih kayak gue nggak paham, mungkin udah diborain sama dukun-dukun apa capek-capeknya dia gue nggak paham. Sampai pada akhirnya laki gue nemuin. Ngeri, terkuak isu soal komedian Mpok Alpa meninggal karena disantet. Sosok yang menyantet Mpok Alpa ternyata adalah sahabat dekatnya sendiri. Diduga, penyakit kanker yang selama ini menggorogoti tubuh Mpok Alpa adalah efek kiriman dari santet tersebut. Viral kembali video lawas ketika Mpok Alpa membagikan pengalaman kena guna-guna. Iya, Pak. Jadi gue dulu sempat dekat sama temen. Oke. Dan gue ya wajar mungkin selama ini kalau gue galau, emang kita salah ya. Kalau kita galau, kalau bisa jangan berusaha menceritakan itu kepada teman sendiri. Ya kita tahan aja, kalau nggak kita berserah diri kepada Allah lah. Itu pelajaran banget buat gue. Karena apa? Kalau teman kita seneng sama kita, kalau nggak seneng, dia akan goreng kita. Contohnya kayak gue. Jadi gue didokterin, laki gue seperti ini, didokterin lagi sama dia. Jadi bukan yang bikin mempersempit permasalahan, malah jadi memperluas. Teman itu jadi harusnya bukan mencarikan solusi, ini malah bikin otak kita makin mumet gitu. Nah, Iya. akhirnya gue mempercayakan 100% ke teman gue itu. Sampai-sampai gue kan orangnya percaya nggak percaya ya. Iya. Sampai laki gue seperti itu pun gue juga kadang-kadang masa iya sih sampai gitu. Iya. Dan pada akhirnya gue berteman sama dia ngomong gini, lu besok Senin jangan makan yang bernyawa ya. Jangan makan yang oh maksudnya sapi gitu. Bukan sapi juga. Itu bernyawa itu apa lebih lagi? kayak ayam goreng, kayak sate, telur kan bernyawa. Yeah. Gitu. Kalau mau yang bening-bening aja, sayur bening kayak begini-begini. Udah. Air putih. Ya air putih kayak gitu. Lebih kayak gitu. Terus gue kalau ketemu sama dia minimal kalau nggak 7, 9, 11 mati gue makan. Lu udah kayak Susana. Nah, makanya itu bang. Sampai kantil pun gue disuruh makan. Kantil kan gede banget sejempol gitu bang. Iya. Itu gue sih gue bilang gini, gue mikir gini. Biar apa itu, Mpok? Kata dia katanya biar aura gue tambah cakep. Biar orang liat gue resep katanya gitu. Kalau gue makan orangnya percaya nggak percaya. Lebih kayak gue lebih percaya kayak lebih ayo udah iyain aja kalau gue gitu. Dalam sebulan harus dalam seminggu itu gue harus ketemu sama dia. Jadi harus makan melati. Terus suruh metik sendiri lagi. Harus metik sendiri. Iya. Melatinya suruh metik sendiri. Di mana? Di kuburan? Enggak ada. Enggak Melati nggak ada di kuburan. Emang ada di dekat rumah? Dia juga nanam di rumahnya melati. Iya, gitu. Terus. Akhirnya gue suruh makan itu sama coklat. Melati sama coklat. Coklat almond itu. Iya. Nah sampai dia menyediakan itu si almond, taruh di toples. Jadi dia taruh buat gue, nanti buat taruh di rumah biar dimakan. Ternyata gue nggak tahu kalau coklat itu sudah dikasih bukan melati, lebih kayak gue nggak paham, mungkin udah diborain sama dukun-dukun apa capek-capeknya dia gue nggak paham. Sampai pada akhirnya laki gue nemuin. Ditemuin nih sama Umi Dong. Laki gue lagi wirid, lagi sholat itu lemari gue yang buk gitu. Ada apaan sih? Dibuka lemari. Terus? Ternyata coklat itu. Laki gue nanya, ini coklat apa mah? Coklat diet. Lu bilang gitu? Iya.
Belum berani jujur. Belum berani jujur, karena kan gue lebih percaya sama temen gue waktu itu. Iya. Begitu. Terus ternyata kata Umi Dom, Karena ternyata laki gue gini, kan kalau laki gue kan lebih tahu ya, Iya. lebih tahu. Jadi dia nggak bisa, dia tahu kalau gue ini lebih pro ke temen gue, biar bagaimanapun nggak bakalan percaya. Iya. Nah, jadi laki gue nih cara ngobatinnya jadi gini, laki gue kan seneng apa tuh kayak doa bersama sama anak 1000 anak yatim. Laki gue sering doa, dia suka ngebawain air. Mantar minum ya ma, kalau nggak dimandiin kata laki gue gitu. Niatnya baik buat nyembuhin gue. Dan begonya gue itu gue fotoin, gue kirimin ke temen gue dikasih air doa sama laki gue, jangan diminum, lah lu buang. wah ini ada 2 kubu nih. Iya. Kubu hitam dan kubu putih. Iya. Terus? Gitu. Akhirnya kata laki gue gini, kok nih anak mikiran beringas, makin kemarin mikiran lawan, ngerti gak sih? Iya. Dan pada di titik akhirnya gue pernah nunjuk laki gue kayak gini, keluar dari rumah gue. Lu bilang gitu? Iya. Tapi gue nggak sadar, gue nggak inget itu. Wih, itu Tapi jatuhnya sudah melawan suami gue dong? mau lawan. Jadi intinya gini, temen gue ini mau misahin gue sama laki gue, karena laki gue udah ngimpi foto gue sama foto gue, laki gue sama gue udah dipisah di laut. Segitu jahatnya. Biar kenapa? Lu mau tau nggak biar kenapa? Biar duit gue akan ngalirnya ke dia terus, ke temen gue. Anjir. Pasti temen lu nonton. Karena lu mau tau nggak, gue dikasih apa? Gue dikasih duit 10 ribuan sama dia, duitnya serian 12. Gue disuruh taruh di dompet. Iya, sampai begitu. Tuh, sama tasbih. Jadi dia kasih tasbih ke gue, dia nyuruh gue itu tasbih itu taruh digantungin di mobilnya. Ternyata niatnya dia si tasbih itu biar ngebalikin gue di mobil biar gue gitu. Apa? Udah beberapa kali. Nah, kemarin ada celana dalam warnanya hitam. Nah, kalau ini celana strip kayak celana dalaman gitu. Lempar di depan rumah. Hampir seminggu sekali ada. Nggak tahu tujuannya buat apa. Tapi kita sih pengen lihat di CCTV ya. Pengen tahu. Tuh. Tuh kayak gitu tuh. Takutnya apa? Setelah Empok Alpa meninggal dunia, viral kembali video lawas ketika Empok Alpa membagikan pengalaman bahwa dirinya terkena guna-guna. Empok Alpa membagikan cerita terkait keanehan yang dialami di rumahnya. Bukan cuma menyeramkan, kejadian tersebut pun cukup di luar nalar. Empok Alpa menyebut bahwa ia kerap diminta oleh temannya untuk melakukan hal cukup aneh, yakni memakan bunga melati dan coklat almond yang sudah disiapkan oleh temannya. Dan ternyata, coklat tersebut sudah diberi jampi-jampi oleh dukun. Selain pengakuan dari Empok Alpa yang sempat terkena guna-guna, ada pula video seorang indigo yang menduga bahwa Empok Alpa terkena santet. Paranormal Indrayani menyebut bahwa Empok Alpa diramal bakal sakit hingga masuk rumah sakit karena energi negatif atau kiriman santet tersebut.